Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahayu dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk unik telah lama menjadi subjek pemikiran dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, sosiologi, hingga psikologi. Konsep manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial merupakan aspek penting dalam memahami hakikat manusia. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas secara rinci dan kompleks mengenai aspek-aspek tersebut dan bagaimana keduanya berkaitan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu yang unik. Ini terkait dengan unsur-unsur yang melekat pada diri manusia, yaitu jiwa dan raga. Untuk memahami lebih dalam, mari kita simak. Yang pertama yaitu jiwa dan raga. Manusia terdiri dari dua unsur penting, yaitu jiwa dan raga. Jiwa mencangkup aspek-aspek psikis seperti perasaan, emosi, dan unsur religius. Sementara raga merujuk pada aspek fisik atau jasmani. Jiwa dan raga tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling mendukung dalam membentuk identitas manusia. Raga memungkinkan manusia melakukan aktivitas fisik, sementara jiwa memengaruhi tindakan manusia dari dalam. Poin yang kedua, yaitu korelasi jiwa dan raga. Tindakan manusia sangat berkorelasi dengan kondisi jiwa dan raga. Individu yang memiliki keseimbangan antara dua aspek ini cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, aspek jiwa cenderung lebih produktif dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Konsep manusia sebagai makhluk sosial adalah landasan bagi pemahaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan sesama manusia. Poin yang pertama yaitu Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, menyatakan bahwa manusia adalah zoon collocation, yang berarti makhluk politik. Ini mengindikasikan bahwa manusia secara naluri cenderung untuk hidup dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Poin yang kedua yaitu ketergantungan sosial. Manusia adalah makhluk yang sangat tergantung atau bergantung pada bantuan orang lain. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri seperti makanan, pertahanan diri, atau reproduksi. Sebagai contoh, makanan merupakan kebutuhan mendasar yang memerlukan kerjasama dan pertukaran antar individu. Dalam masyarakat, seseorang tidak dapat tumbuh, memproduksi, dan memasak semua makanan yang diperlukan itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu interaksi dan kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat berbagai bentuk kerjasama antar individu, misalnya berburu, bercocok tanam, dan bekerja adalah kegiatan yang sering dilakukan secara bersama-sama. Dari interaksi ini muncullah dorongan untuk hidup bersama dalam bermasyarakat. Karena manusia memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu keseimbangan antara individu dan sosial. Keseimbangan antara menjadi makhluk individu dan sosial adalah kunci dalam pemahaman hakikat manusia. Terdapat dua keinginan utama dalam diri manusia. Yang pertama yaitu keinginan untuk bergaul dengan orang lain. Manusia alami memiliki keinginan untuk berinteraksi dan bergaul dengan sesama manusia. Ini menciptakan dasar untuk kehidupan sosial dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat. Yang kedua yaitu keinginan untuk bergaul dengan alam. Manusia juga merasa perlu untuk berhubungan dengan alam di sekelilingnya. Ini mencakup keterlibatan dengan lingkungan alam, menjaga ekosistem, dan menghargai alam sebagai sumber daya, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan contoh manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu gotong royong.
Gotong royong merupakan salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap untuk kepentingan bersama. Gotong royong memiliki beberapa manfaat, yaitu mempererat tali persaudaraan, meningkatkan keterampilan sosial, dan menimbulkan kebahagiaan dari sebuah kebersamaan. Video ini merupakan bukti nyata gotong royong yang dilakukan pada saat sebelum terlaksanakannya lomba 17-an di Kampung Bangau ini. Lalu, contoh yang kedua yaitu sopan santun di lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial. Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, salah satunya yaitu berperilaku sopan santun terhadap sesama. Contoh berperilaku sopan santun yaitu menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan ketika menerima sesuatu, tidak berkata kasar, dan contoh yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia di lingkungan masyarakat adalah salah satu tanda bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan salah satu contoh agar terjaganya hubungan baik dengan lingkungan yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan alangkah baiknya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yaitu manusia adalah makhluk unik dengan unsur-unsur jiwa dan raga yang tak terpisahkan. Mereka adalah makhluk individu yang memiliki perasaan, emosi, dan motivasi internal. Namun, manusia juga makhluk sosial yang secara naluriah cenderung untuk hidup dalam masyarakat, berinteraksi dengan manusia lain, dan bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keseimbangan antara ekstensi individu dan sosial adalah inti dari kehidupan manusia yang bermakna. Sekian dari saya, Nisa Rahayu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.